Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali pada sesi kali ini yaitu pada pembahasan materi tentang Al-Qur'an atau hadis sebagai pedoman hidup manusia. Baik, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar belajar kita ini selalu mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian Al-Quran. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian hadis. Yang ketiga, mampu menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang keempat, kandungan surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran diturunkan berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Pengertian hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya kepada hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Beberapa istilah terkait Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sunnah, semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Berikutnya, khabar, sesuatu yang berasal dari atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Yang terakhir adalah asar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal atau yang bersifat umum atau global, mutlak, tidak mempunyai batasan, dan am, masih bersifat umum. Yang ketiga, bayan al-tashri', yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya tentang zakat fitrah. Yang keempat atau yang terakhir adalah bayan al-nasakh, yaitu secara bahasa yang berarti ibdal atau membatalkan, izalah menghilangkan, tahwil memindahkan,
dan taghyir mengubah, dan bayan al-nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Berikutnya adalah tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64, yaitu tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa perintah kepada umat muslim atau umat Islam yang beriman untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sesuai dengan hukum Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Pada Quran surat An-Nisa ayat 59 ini berarti ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak bisa ditawar-tawar, karena ketaatan itu harga mati. Berikutnya Quran surat An-Nahl ayat 64 menjelaskan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala tentang fungsi Al-Quran itu sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran mereka untuk dapat menilai kebenaran bimbingan wahyu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan bimbingan bagi para umatnya. Juga agar Nabi SAW dapat menjelaskan persoalan-persoalan yang mereka ragukan atau tidak percayai, sehingga mereka dapat melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi pembahasan kita atau pembelajaran kita tentang materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup manusia. Semoga pembahasan ini dapat mencerahkan bagi kita semua dan bisa kita pahami atau kita ambil manfaatnya, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup kita, dan kita nantinya memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.